Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 7 kesalahan yang sering dilakuin oleh player pemula di game Free Fire ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepo Game ini. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan sharing 7 kesalahan yang sering dilakuin oleh player pemula ya. Soalnya terkadang sih mereka itu nggak nyadar kalau mereka itu ngelakuin kesalahan. Makanya di video kali ini gue bakal nunjukin kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin oleh player pemula yang jarang mereka sadari. Mulai dari senjatanya, cara dia itu ngambil posisi. Kebanyakan orang ketika ngambil posisi itu salah, makanya kan itu sering gampang di posisi yang susah, yaitu konsekuensinya sih. Jadi di video kali ini langsung aja kita bahas 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh player pemula ya. Jadi untuk yang pertama, yaitu menggunakan senjata jarak jauh yang bukan meta sekarang dan menjadi penyebab damage yang dihasilkan itu nggak sakit. Sebenarnya bukan senjata jarak jauh doang sih, senjata jarak dekat itu juga penting banget pemilihannya. Kebanyakan orang itu masih stay pakai XM8, pakai AK. Padahal senjata sekarang sih yang paling OP menurut gue itu M14 pangkat 3, SVD, SKS, terus kayak Scar 3. Untuk meta sekarang itu sih. Kalau kalian tuh masih menggunakan senjata kayak tipikal AK, kayak tipikal XM sih masih oke untuk bisa headshot ya. Cuma damage-nya itu gak bisa semaksimal Scar 3 sih. Jadi saran gua kalau meta sekarang sih yang paling OP itu kayak AC80, SVD, Groza, terus kayak Scar 3, M14 3. Itu sih, jangan pakai senjata yang kayak XM, terus kayak MP40. Gua saranin kalian tuh pakai senjata yang meta seperti charge booster, M1014 chip 3. Itu yang lebih enak ya. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu pengalaman mencari positioning yang minim dan kurangnya pemahaman cara mencari positioning agar bisa menang. Seperti yang kalian ketahui, ini gue bakal kasih contoh momennya ya. Kalau misalkan kalian lihat momen seperti ini, biasanya orang itu bakal tetap perang sama musuh yang di depan. Padahal ini salah besar sih. Terkadang kita itu harus tahu kalau misal positioning kita itu nggak nyaman atau nggak enak, ya kita tuh harus cari tempat yang lain cuy. Seperti ini, kita ngeplank ke arah kiri. Kalau kita tetap nahan di situ, kalau misal zonanya itu udah mengecil, kita yang bakalan susah cuy. Jadi saran gua, kalian tuh harus tahu mana positioning yang aman dan mana positioning yang gak aman untuk kalian. Makanya itu, apalagi di sini kan ada tower kan. Kalau musuhnya itu sampai naik ke atas tower dan kalian tuh larinya dari luar zona, untuk bisa menang sih presentasinya bakalan kecil banget sih. Kalau udah sejajar seperti ini kan gampang banget untuk duel dan gak ada yang sama-sama diuntungkan. Jadi kayak fair-fair aja sih. Jadi saran gua, kalian tuh harus punya makro tentang positioning. Ini tempat salah loh, gua nggak boleh tetap stay di sini. Gua harus tetap move, gue harus maju ke depan sebelum zonanya itu jalan. Kalau udah jalan, kita bakalan kena hit dari zona dan kita bakalan kena hit sama musuh yang udah nungguin di depan. Kan itu bakal menjadi masalah yang besar kan. Jadi saran gue, kalian harus tahu nih tempat ini aman atau enggak. Kalau misalkan kalian tuh sadar tempat yang gak aman buat kalian, ya secepat mungkin jangan tetap di situ, pindah. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, yaitu terbiasa bergantung terhadap momen kesalahan musuh untuk dapat kill. Yang seharusnya kalian tuh harus bermain aktif untuk bisa dapatin kill. Ini kayaknya kalau misalkan terus-terusin itu bakal menjadi ciri khas dari gameplay kalian. Dan untuk rubahnya itu susah banget cuy. Jadi kalau misalkan kalian tuh kebiasaan diem di rumah, nunggu musuhnya naik ke atas duluan. Kalau misalkan ada orang, misal nih gue di rumah Sultan ya, ada musuhnya yang ada di rumah bolong, terus kalian tembak-tembakan gak ada yang berani nyamperin. Dan kayak gitu tuh bakal nyiptain yang namanya ciri khas gameplay kalian. Jadi gameplay kalian tuh bakal seperti itu. Dan untuk merubah ke gameplay yang lain, kalau misal main aktif itu susahnya minta ampun. Jadi mumpung kalian tuh masih pemula, gameplay kalian tuh belum kebentuk ciri khasnya, lebih baik ditata mulai sekarang. Kalau udah kebentuk ciri khas gameplaynya, untuk merubahnya itu susah ya. Jadi kalian tuh harus mulai menata gameplay kalian, mainnya itu aktif. Kalau ada musuh itu disamperin duluan, jangan cuma nunggu kesalahan musuhnya. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, itu terlalu banyak menggunakan analog untuk bergerak dan tidak menggunakan skill karakter yang nambah movement speed. Kebanyakan orang itu nggak pakai skill karakter Kelly, nggak pakai Caroline, nggak pakai Joseph. Itu membuat lari kalian itu lambat banget cuy. Jadi kalau kalian tuh bergerak dengan lincah, tetap aja nggak kelihatan lincah. Karena apa?
Yang pertama, kalian kebanyakan menggunakan analog. Ini kalian bisa lihat ya, gue itu jarang banget menggunakan analog. Gue itu menggunakan analog ketika nembak, habis itu pakai lari terus-terusan cuy. Untuk triknya agar kalian tuh terbiasa menggunakan lari, di next konten bakalan gue bahas ya. Cuma yang lebih penting kalian ketahui, terlalu sering menggunakan analog itu bikin gameplay kalian tuh nggak bisa lincah dan bahkan kayak ya biasa-biasa aja. Jadi saran gue lebih diperbanyak menggunakan lari daripada menggunakan analog ya. Dan yang penting kalian ketahui juga, pakai skill karakter yang nambah movement speed. Misal kayak Kelly, dia nambah larinya. Terus misal kayak Caroline, kalau pakai shotgun itu larinya tambah kencang. Pakai Joseph kalau misal kena hit larinya kencang, itu harus dipakai sih. Terus kita lanjut lagi untuk kesalahan yang selanjutnya, itu terlalu lama mencari resource lootingan yang membuat pengalaman bermain kalian ketika duel dengan musuh itu minim. Jadi kebanyakan orang ketika main player pemula itu looting terus-terusan. Yang harus kalian ketahui, game ini tuh rampok-rampokan cuy. Kalau kalian tuh kelamaan looting terus kalian tuh dapat resource yang bagus, gak punya pengalaman, gak punya basic skill, otomatis kan tuh bahkan dirampasin lootingan kalian. Jadi saran gua, cari lootingan itu secukupnya aja. Terus kalau misal ketemu musuh ya dirampokin lootingan musuhnya. Jadi jangan kalau misalkan landing di CT terus kalian ke factory cari lootingan lagi, rotasi ke Pocinok cari lootingan lagi. Itu terlalu bertele-tele cuy. Yang bikin gameplay kalian tuh gak meningkat, gameplaynya cuma cari lootingan doang. Yang akhirnya kalau kalian tuh dapetin lootingan yang bagus buat dikasih musuh kan juga sayang kan. Jadi saran gue fokus ke skill kalian sih. Kalau skill kalian tuh ada, otomatis ya untuk dapetin lootingan gampang dari musuhnya, daripada kalian tuh cari mending dari kill sih. Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya, itu bermain dengan perasaan takut kalah karena masih terbebani dengan pikiran rank atau KD yang membuat kalian tuh mainnya nggak lepas. Saat kalian tuh main dengan tekanan sesuatu, lu nggak bakal bisa dapat euforia kesenangan gamenya, dan lu mainnya bahkan tertekan nggak bisa lepas cuy. Kayak main kita ketemu musuh nih, terus kita kepikiran sama rank, belum perang aja udah kepikiran kalah cuy. Berbeda kalau misalkan kalian tuh mainnya lepas, ketika ketemu musuh pengennya sikat. Itu bikin mental kalian tuh lebih cepat berkembang sih. Jadi kayak kalian tuh player pemula tuh kayak lebih cepat meningkat skill kalian, daripada kalian tuh mikirin rank dapat apa. Tiap ini juga bakalan season, ngepush sampai GM capek-capek dapat apaan. Kayaknya bakal lebih susah untuk bisa meningkatkan skill kalian ya. Ini berlaku hanya untuk pemula. Kalau misalkan kalian tuh udah jago ngepush ke GM mah nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian mainnya itu masih agak-agak masih berkembang, ya saran gue fokus ke skill kalian dulu sih. Terus kita lanjut lagi untuk kesalahan yang selanjutnya, yaitu kurangnya pemahaman tentang aim headshot dan cara aim on point ke musuh yang membuat susah menang. Biasanya kebanyakan player pemula sih permasalahannya ada di sini ya, aimnya ngerasa kayak nggak bisa headshot, terus kayak nembak damage-nya nggak sakit-sakit. Itu alasannya kenapa ya? Dia alasan pertama tadi kan gue udah bilang, pemilihan senjata kalian tuh harus bagus, kayak Scar 3, M1014 chip 3. Terus kalau masalah senjata udah terpenuhi, saran gue lu harus belajar masalah headshot sih, tentang posisi musuh yang gampang untuk di headshot, cara ngedrag tombol tembaknya, cara mancing musuhnya biar ngasih posisi yang mudah untuk di headshot. Itu penting banget ya. Cuma untuk kejelasan konten ini cara headshotnya itu gimana, untuk next konten gue bakal ngasih handcam ya. Ntar kalian tunggu aja deh, kayaknya sekitaran 2 mingguan gue bakal ngasih handcam sih. Jadi kalian tuh biar lebih paham. Soalnya kalau kalian tuh targetingnya nembak tetap kena badan, ya saran gue kalian tuh bisa pakai senjata kayak tipikal AC, SKS, SVD. Itu damage ke badan aja udah sakit. Cuma kalau misalkan kalian tuh pengennya headshot, ya kalian tuh harus tahu cara pemilihan senjatanya, terus harus tahu cara ngedrag tombol tembaknya, cara penempatan kursornya, ya banyak lagi sih mekaniknya. Cuma untuk kejelasan kontennya next gue bakalan bahas sambil handcam ya. Soalnya terkadang orang itu kayak ngeyel, gue dikira main PC cuy, padahal gue itu mainnya pakai HP cuma pakai 2 jari. Jadi di next konten aja ya. Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gue upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Litmo Game ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. See you next time. Bye bye.